Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala amma ba'd. Ayyuhal ikhwah fidakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali untuk melanjutkan pengajian kita membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini itu ikhlas mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, bab yang baru dari kitab tauhid ya. Kita lihat di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Berkata penulis Allah, babu majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Jadi sebagaimana biasa kita belajar kitab tauhid atau kitab-kitab yang semisal adalah kita paham dulu fikih babnya atau apa yang dimaukan oleh penulis dari judul bab. Jadi judul babnya itu sudah jadi kesimpulan sendiri. Jadi sudah jadi kesimpulan hukum sendiri, sudah jadi permasalahan yang ditetapkan oleh penulis. Kata beliau bab majaa ay minal adillah. Bab dalil-dalil yang menjelaskan, dalil-dalil yang menerangkan, apa menerangkan? Anna sababa kufri bani Adam. Bahwasanya sebab kekafiran, sebab kafirnya anak Adam, sebab ya kafirnya manusia, wa tarkihim dinahum, dan tarkihim bil jarri atfan alal mudhafi ilaihi, yaitu kufri. Dan sebab meninggalkannya mereka terhadap agamanya mereka, itu tarkihim, itu jer, kenapa? Karena dia atof ke kata kufri ya. Dalil-dalil yang menjelaskan bahwa sebab kafirnya manusia, sebab kafirnya anak keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, karena dari Nabi Adam itu kita tahu sampai Nabi Nuh itu tidak terjadi kesyirikan gitu ya. Wa tarkihim dinahum berarti ini umum, mencakup semua. Dan sebab meninggalkannya anak Adam agama mereka, apa sebabnya? Huwal ghuluwu fis shalihin, yaitu ghulu. Apa itu ghulu? Huwa mujawazatul haddi wal ifratu fit ta'zim, yaitu melampaui batas, wal ifrat, dan berlebihan, fit ta'zim, dalam memuliakan atau mengagungkan, bil qawli wal i'tiqadi, baik dengan ucapan maupun keyakinan. Jadi kata beliau sebab terbesar begitu ya kafirnya manusia, dan sebab terbesar kenapa ada anak keturunan Adam awalnya bertauhid kemudian tiba-tiba jadi kafir meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu, melampaui batas dan berlebihan dalam mengagungkan baik dengan ucapan maupun keyakinan, wa ta'addi, dan melanggar ma amarallahu ta'ala bihi, melanggar apa yang Allah perintahkan. Berlebihan dalam apa? Fis sholihin, dalam mengagungkan orang soleh, minal anbiya'i wal auliya'i wa ghairihim, baik itu para nabi, para wali, ataupun yang lainnya. Jadi dari judul babnya kita sudah tahu nih bahwa kenapa ada orang, kenapa manusia itu kemudian muncul kekafiran, begitu.
Jadi bahasa lebih tegasnya, kenapa muncul kekafiran di muka bumi ini? Kenapa ada orang nyembah selain Allah? Padahal manusia diturunkan itu dalam keadaan bertauhid. Ya, Nabi Adam itu bertauhid, anak keturunannya bertauhid. Kenapa tiba-tiba mereka melenceng? Sebab terbesarnya berlebihan dalam mengagungkan, memuliakan, takzim kepada orang soleh. Baik itu dengan ucapan maupun keyakinan. Nah, ini banyak sekali ya, banyak sekali terjadi yang kemarin sempat viral itu ya. Kemudian kata beliau munasabatul bab li kitab tauhid. Hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid. Kenapa bab ini dimasukkan dalam kitab tauhid? Kata beliau annal musannifa rahimahullahu, bahwa saya penulis rahimahullah lamma bayyana ba'da ma yaf'aluhu ubadul kubur. Bahwa saya penulis Syekh Muhammad itu tatkala beliau menjelaskan sebagian perilaku orang-orang yang nyembah kuburan. Tatkala beliau menjelaskan sebagian perbuatan yang dilakukan oleh penyembah kuburan ma'al amwat, dengan atau terhadap orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah meninggal, minasyirki al-mudadi tauhid, berupa kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Aroda fi hadzal bab, beliau menginginkan dalam bab ini an yubayyina sababa fi dzalika, untuk menjelaskan sebabnya. Jadi kemarin kita sudah jelaskan sama penulis perilaku apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah kuburan terhadap orang-orang yang sudah meninggal, terhadap apa namanya mayit-mayit orang-orang yang sudah meninggal, yang mana orang-orang yang sudah meninggal itu adalah orang-orang soleh. Perbuatannya apa? Syirik yang bertentangan dengan tauhid. Nah, di dalam bab ini beliau seolah-olah pengen ngasih tahu, ini loh sebabnya. Kenapa ada orang sampai begitu? Ini loh sebabnya. Yaitu berlebihan dalam mengagungkan orang soleh, berlebihan dalam memuliakan orang soleh. Liyuhdhara wa yustanaba, supaya diwaspadai dan dijauhi. Yaitu apa? Wa huwal ghuluwis sholihin, yaitu berlebihan dalam mengagungkan orang soleh. Jadi berlebihan dalam mengagungkan orang soleh ini bukan perkara enteng begitu. Ah, itu masa kayak gitu aja gulu gitu kan. Orang ngesot-ngesot di hadapan apa namanya guru itu dibilang gulu. Enggak. Itu kita ngomong begitu. Biar ente nggak jadi orang-orang kayak dulu gitu ya. Biar ente nggak terjerumus kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ya. Kata beliau, al makna al ijmali ulil ayat. Makna global dari ayat ini. Kata beliau, yanhallahul yahuda wan nasara. Ayatnya belum ya. Ayatnya belum dibaca. Kemudian beliau membawakan argumentasinya, dalilnya. Wa qaulillahi azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, maksudnya ahlul kitab di sini apa? Humul Yahudu wan Nasoro, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian gulu, jangan kalian berbuat berlebihan fi dinikum, dalam agama kalian. Maksudnya la tata'addu ma haddadallahu lakum. Jangan kalian melanggar, jangan kalian melewati ma haddadallahu lakum. Apa yang sudah Allah tetapkan batasnya. Allah sudah kasih batasan, itu jangan dilanggar. Makanya ini saya luaskan sedikit ya. Kenapa kemudian kemarin itu sempat ribut ya. Istilahnya mahal nizanya itu apa sih? Yang diributkan itu kemarin apa sih? Ya kita sepakat bahwa mengagungkan orang soleh itu bukan yang terlarang. Ya, mengagungkan orang soleh, memuliakan orang soleh itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Apalagi dia guru kita. Sebagaimana kita mengagungkan orang tua kita, memuliakan orang tua kita. Itu sesuatu yang dilarang nggak? Enggak. Tapi ada batasannya. Gitu loh. Jadi ekspresi pengagungan itu nggak dibiarkan tanpa batas. Karena kalau dibiarkan tanpa batas, nanti ekspresi pengagungannya sebagaimana ekspresinya orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Apakah Nabi Isa itu kemudian awal langsung disembah? Jawabannya tidak. Karena mereka awalnya mengagungkan Nabi Isa.
Mereka memuliakan Nabi Isa. Mereka menganggap Nabi Isa itu sebagai sosok yang sangat dikagumi, yang sangat dimuliakan. Tapi karena tidak ada batasnya, mereka nggak tahu batas. Oh, ini nggak boleh dilanggar nih. Akhirnya merembet, 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 merembet. Jadi disembah. Jadi disembah. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, la taghlu fi dinikum. Wahai alul kitab, jangan kalian gulu dalam agama kalian. Ay la tata'addu ma haddadallahu lakum. Jangan kalian melewati apa yang sudah Allah tetapkan batasannya. Jadi ada batasnya. Sebagaimana kita mencintai Nabi, itu dikasih batasan ekspresinya kan. Ekspresinya dikasih batasan. Nanti kita lihat ada hadisnya. Bahwasanya kita cinta Nabi, betul kita cinta Nabi. Tapi dikasih batasan. Jangan dilewati ini batasnya. Ya. Kemudian katanya faqalan nasara fil masihi wa qalal yahudu fi uzairin. Maka orang-orang Nasrani itu mereka hulu terhadap Nabi Isa al-Masih. Kemudian wa qalal yahudu fi uzairin. Orang-orang Yahudi itu mereka hulu, mereka melampaui batas dalam menyikapi Uzair. Ya, dalam menyikapi Nabi Uzair. Seperti itu. Kemudian kata beliau, al-makna al-ijmali lil ayat. Makna global dari ayat ini. Yanhallahu al-yahuda wan nasara an ta'addi ma haddadallahu lahum. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, itu Allah melarang orang Yahudi dan Nasrani an ta'addi, dari melanggar, dari melewati ma haddadallahu lahum, sesuatu yang telah Allah tetapkan batasannya. Ini batasan nih. Oh ya, kamu silakan cinta orang soleh, silakan cinta guru, silakan cinta kepada, ya pokoknya silakan, itu namanya ekspresi cinta. Tapi ekspresinya dibatasi. Jangan tanpa batas gitu. Jangan tanpa batas. Karena apa? Karena nantinya nyeret kepada pengagungan yang dilarang, yaitu menyembah mereka. Loh kan belum disembah. Iya, karena belum disembah itu prosesnya dilarang. Itu yang disebut dengan sadud dari'ah, menutup celah. Menutup celah gitu. Jadi menutup celah itu adalah sesuatu dalil ya. Menutup celah itu salah satu dalil terhadap hukum. Salah satu dalil terhadap hukum. Contohnya apa? Misalkan dalam perkara yang kenapa ada orang kemudian dalam fikih ya, dalam fikih itu tidur itu membatalkan wudhu. Ya ada hadisnya. Tapi ilatnya itu apa? Karena menyeret kepada menutup celah, nanti dia bisa ketika tidur kan dia nggak sadar kentut, dia nggak sadar megang kemaluannya dan seterusnya. Loh kan saya nggak kentut, iya kamu nggak kentut, tapi gitu ya, tapi itu bisa menyeret kepada kentut gitu kan, paham nggak? Makanya ditutup itu, makanya ditutup. Sama ini juga seperti itu, ditutup. Bi an la yarfa'ul makhluqa fawqa manzilatihi. Bagaimana bentuk melampaui batasannya? Dengan mengangkat makhluk fawqa manzilatihi. Mengangkat makhluk di atas kedudukannya. Allati anzalahullahu, yang mana telah Allah tetapkan kedudukannya, ya makhluk. Antum setakdim-takdimnya sama guru gitu ya, sama orang soleh, ya sama-sama makhluk kedudukannya gitu kan. Yang beda memang ketakwaan, tapi kan statusnya sama-sama makhluk, sama-sama diciptakan, sama-sama nyembah Allah gitu kan. Kamu jangan nyembah dia malah gitu kan. Makanya kalau misalkan sekedar cium tangan gitu kan, terus apa namanya, kalau di orang Indonesia kan cium tangan ya, kalau orang Arab itu cium jidat, dahinya dicium, itu bentuk pengagungan, itu bentuk pengagungan. Kalau di kita kan cium tangan, itu saya rasa nggak ada masalah ya, itu ekspresi yang wajar. Atau ngasih hadiah apa namanya kepada guru kita, itu juga ekspresi yang wajar, sebagaimana kita ngasih hadiah kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, itu kan ekspresi yang wajar ya. Tapi yang jadi masalah itu kan kemudian sesuatu yang tidak wajar gitu ya, tidak wajar. Ini nggak harusnya sampai sini gitu. Ini seharusnya tidak sampai sini gitu. Kenapa? Karena nanti akan mengangkat makhluk di atas kedudukannya yang telah Allah tetapkan, itu makhluk. Kemudian wayun ziluhu, dan supaya tidak, mereka tidak memposisikan makhluk, sesama makhluk,
itu al-manzilata allati la tanbaghi illa lillah. Pada kedudukan yang tidak seharusnya ditempati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kedudukan olik, kedudukan disembah, kedudukan diminta, kedudukan apa namanya diibadahi dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sekarang kenapa ayat ini dijadikan argumentasi? Tadi kan judul babnya bahwa hulu atau sebab terbesar kenapa orang itu kemudian jadi kafir, jadi musyrik. Itu ini sering saya sampaikan ya. Kesyirikan awal itu kekafiran awal itu bukan kekafiran nyembah dewa Zeus gitu ya. Nyembah apa namanya dewa apa lagi? Dewa Neptunus begitu. Enggak. Kesyirikan awal itu nyembah orang soleh, Mas. Ya. Kesyirikan awal itu nyembah orang orang soleh. Ya. Jadi kesyirikan awal itu kesyirikan terhadap orang-orang yang dekat kepada Allah, bukan kesyirikan nyembah batu, enggak. Ya. Nah, tadi kan judulnya kenapa sih manusia dari zaman Nabi Adam itu bertauhid, 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 terus tiba-tiba di zaman Nabi Nuh jadi musyrik. Dan musyriknya karena nyembah orang soleh. Apa faktornya? Tapi munasabatul ayat lil bab, hubungan apa namanya ayat ini terhadap bab, kenapa ayat ini dijadikan dalil? Anna fiha annahya anil ghuluwi mutlaqan. Bahwasanya di dalam ayat ini terdapat larangan dari hulu secara mutlak. Secara mutlak itu maksudnya eh, baik hulunya itu apa namanya? Nanti kita lihat ya. Fayasmulu hulu wa fis solehin. Maka ini mencakup hulu kepada orang soleh. Wal khitabu wa in kana li ahlil kitab ya. Khitabnya, sasaran pembicaraannya, tadi kan Allah bilang ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, jangan kalian gulu terhadap agama kalian. Orang-orang Yahudi dan Nasrani memang kan nanti lanjutan ayatnya kan bercerita tentang orang-orang Nasrani itu kemudian berlebihan dalam mencikapi Al-Masih putra Maryam. Kan begitu. Khitabnya, sasaran pembicaraannya Allah manggilnya ahlul kitab. Ya, wa in kana li ahlil kitab fa innahu amun. Tapi ayatnya umum. Yatana walu jami'al ummati. Mencakup seluruh umat. Nah, ini disebut dengan tankihul manat gitu ya. Kalau nggak salah tankihul manat. Uh, bukan artinya, oh saya kan bukan ahlul kitab, saya muslim gitu kan. Saya muslim bukan ahlul kitab, berarti saya tidak terkena larangan ini. Enggak, ya. Enggak gitu cara memahaminya, gitu kan. Wahai ahlul kitab, jangan kalian hulu terhadap agama kalian. Oh, berarti mencakup kita juga. Tahdziran lahum sebagai bentuk peringatan kepada umat an yaf'alu fi nabihim wa salihihim fi'lan nasara fil masih wal yahudi fi uzairin. Sebagai peringatan untuk umat ini. Dari apa? Dari sesuatu yang orang-orang Yahudi dan Nasrani lakukan. Dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani fi nabihim dalam nabi mereka wa salihihim dan menjikapi orang soleh mereka fi'lan nasoro sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Nasoro fil masih dalam menyikapi Nabi Isa wal Yahudi fi Uzairin dan orang-orang Yahudi dalam menyikapi Uzair. Mungkin sebagian dari antum ada yang belum tahu, mungkin ada yang sudah tahu ya. Kalau nggak percaya, coba antum ketik begitu ya di Google gitu. Berdoa dengan perantara santa atau santo. Ya, berdoa dengan perantara dengan lewat santa atau santo. Jadi di dalam agama Katolik itu di situs resminya gitu ya. Itu dikatakan boleh berdoa lewat santo, artinya mintanya sama santo. Santo itu apa sih? Santo itu orang soleh. Jadi kalau di agama Katolik itu misalkan ada satu orang soleh gitu kan, kalau terakhir itu ada yang disantokan itu, setahu saya
anak milenial gitu, masih muda, terus mati muda, dan dikenal sebagai orang yang mengajak kepada agama Nasrani. Kemudian disantokan itu ditetapkan jadi orang soleh gitu kan, ditetapkan jadi orang soleh, jadi wali lah kalau di bahasa kita di agama Islam itu jadi wali, terus berarti boleh untuk dimintakan doa sama dia. Jadi memang berdoanya sama si santo itu, berdoa sama si santo itu. Nah itu bentuk pengagungan terhadap orang soleh. Loh kenapa kemudian orang Islam itu ada yang niru seperti itu gitu kan? Berarti nggak ada istimewanya agama Islam gitu. Agama Islam itu kemudian tidak ada istimewanya. Istimewanya agama Islam adalah Islam itu satu-satunya agama yang tidak perlu perantara. Antum kalau bahasa kita itu agama yang egaliter gitu. Kamu mau sependosa apapun gitu. Mau sebanyak dosa apapun, selama kamu berdoa sungguh-sungguh minta kepada Allah dengan melakukan yang terbaik gitu ya, dengan melakukan adab-adabnya, insya Allah didengar. Nggak perlu perantara. Ya, agama ini agama sesuatu yang luar biasa ya. Islam itu agama yang egaliter gitu ya. Dari semangatnya saja itu sudah semangat egaliter gitu ya. Kamu nggak perlu kemudian, oh saya malu nih ketemu sama Allah. Antum aja deh, antum kan yang lebih suci gitu kan. Nggak ada begitu dalam Islam. Ya. Islam itu apa namanya? Selama antum itu kemudian bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, diterima, ya, diterima. Itu ya. Itu bedanya Islam dengan agama yang lain. Kemudian mayustafadu minal ayat. Faedah dari ayat ini. Ada 4. Yang pertama, tahrimul ghulu fil ashkhas wal a'mal wa ghairi dzalik. Ayat ini memberikan faedah haramnya ghulu dalam agama. Baik kepada person, ashkhas, person. Oh, personnya di apa namanya sikapi melampaui batas. Apa namanya air cucian kakinya diminum, kemudian apalagi ya, jenggotnya diminta, apa kalau lewat itu kemudian debunya diusap-usap ke muka itu ada kayak gitu ya. Wal amal ataupun perbuatan wa ghairi dzalik, dan yang selainnya. Kemudian yang kedua, ar-raddu 'alal yahudi wan nasara wa man syabahahum fi ghuluwihim fil ashkhas wal a'mal wa ghairi dzalik. Ayat ini merupakan bantahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang menyerupai mereka. Dalam apa? Fi ghuluwihim, dalam sikap berlebihannya mereka. Baik fil ashkhas, baik dalam person wal a'mal, ataupun amalan perbuatan wa ghairi dzalik, ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, al-hathu ala luzumil i'tidali fid dini wa jamil umur. Ayat ini juga merupakan motivasi gitu ya, anjuran untuk senantiasa konsisten di atas i'tidal, sikap pertengahan, sikap yang benar, fiddin di dalam agama, i'tidal, pertengahan, tengah-tengah, benar, ajak lurus, tegak lurus di dalam agama, wa jami'il umur, dan seluruh urusan, baina janibail, antara dua sisi, yaitu apa? Ifrat, berlebihan, wa tafrid, dan meremehkan. Jadi kita harus tengah-tengah, nggak boleh hulu berlebihan dan nggak boleh juga tafrid. Berarti ayatnya, mafhumnya itu juga kita nggak boleh untuk tafrid, nggak boleh hulu dan nggak boleh tafrid gitu ya. Mafhum muafakohnya gitu ya, jangan hulu dan juga jangan tafrid, jangan melemehkan dalam menyikapi orang soleh. Artinya apa? Oh, kita menganggap orang soleh itu kemudian bebas untuk dicaci maki gitu kan, kemudian direndahkan, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Itu nggak boleh. Sama. Orang soleh, orang yang apa namanya alim, orang yang berilmu itu punya kedudukan di sisi Allah. Kita hormati sebagaimana kita menghormati tokoh-tokoh, tapi pada batasnya. Jadi memang ini indahnya agama Islam. Islam itu agama yang senantiasa menghasung kepada keadilan, sikap pertengahan. Kemudian yang keempat, at-tahdhiru minasyirki wasbabihi wa wasailihi. Ayat ini menunjukkan peringatan dari kesyirikan. Kenapa? Karena orang musyrik, orang Yahudi dan Nasrani itu melakukan kesyirikan. Wasbabihi, dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan, wa wasailihi, dan wasilah, ya, perantara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Itu juga dilarang. Begitu.
Kemudian kita lihat fis sahih di dalam kitab As-Sahih. Kemudian Syekh Muhammad membawakan dalil yang kedua untuk menguatkan judul bab. Judul babnya sebab terbesar manusia terjatuh ke dalam kesyirikan padahal dulunya itu berada di atas tauhid dari zaman Nabi Adam. Apa sebab terbesarnya? Berlebihan dalam menyikapi orang soleh. Apa buktinya? Hadis yang kedua. Wafis sahihi di dalam as-sahih an ibni Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu fi qaulihi ta'ala dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Ibnu Abbas menafsirkan surat Nuh ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadarunna. Wa qalu, dan umatnya Nabi Nuh, pembesarnya kaum Nabi Nuh itu mengatakan, apa yang mereka katakan? La tadarunna. Jangan kalian tinggalkan. Ya, la tadarunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Maksudnya la tatruku ibadatah. Jangan kalian tinggalkan ibadah kepada sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan ibadah kepada sesembahan kalian. Wala tadarunna waddan, dan jangan pula tinggalkan wad. Perhatikan, ini ada beberapa nama. Jangan kalian tinggalkan wad, wala suwa'an, dan juga suwa', wala yaghutha, dan yaghutha, dan juga yaguth, wa ya'uqa, dan ya'uq, wa nasra, dan juga nasr. Kata kaumnya Nabi Nuh ketika Nabi Nuh datang untuk berdakwah tauhid, kaumnya komentar gini, jangan kalian tinggalkan ibadah kepada sesembahan kalian, dan jangan kalian tinggalkan ibadah kepada Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Ada 5. Wala tatruku haula'i khususon. Maksudnya jangan kalian tinggalkan ibadah kepada mereka 5 orang ini secara khusus. Lebih-lebih 5 ini. Jangan tinggalkan secara khusus lebih-lebih 5 ini. Itu ayatnya. Kemudian kata Ibnu Abbas, qala hadhihi asma'u rijalin solihina min qaumi Nuhin. Kata Ibnu Abbas, hadhihi 5 tadi, Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, itu semuanya adalah nama orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Nama orang soleh. Bukan nama dewa. Bukan nama demit gitu kan. Ini Miman demit kali nih, demit penjaga gunung. Bukan demit nih. Bukan demit, bukan setan, bukan genderuwo, bukan dewa, bukan Zeus, bukan. 5 ini orang soleh. Anda bayangkan, orang soleh. Jadi kesyirikan yang terjadi di muka bumi pertama kali itu kesyirikan gara-gara orang soleh. Kesyirikan gara-gara berlebihan menyikapi orang soleh. Makanya jangan berlebihan dalam menghormati orang soleh. Nanti ente musyrik. Falamma halaku, maka tatkala halaku, mata ulaika solihun. Tatkala orang-orang soleh ini meninggal, kemudian wahazina alaihim qaumuhum, dan kaumnya itu merasa sedih. Ya, ditinggal orang soleh, ditinggal guru, ditinggal tokoh gitu kan, yang ditokohkan orang soleh, orang alim, ulama, ya wajar sedih. Huznan syadidan, dengan kesedihan yang sangat. Ya, itu wajar, ditinggal orang soleh, meninggal wajar. Tapi perhatikan, awhas syaitanu ila qaumihim, kemudian setan mewahyukan, waswasa wa alqa ilaihim, setan bisikin, ngasih waswas, bisikan dan menyampaikan kepada kaumnya. Apa bisikan setannya? Anin sibu ila majalisihim. Anin sibu, pasanglah. Anin sibu dikasih sod, insib, sodnya dikasroh, sib, sibu, insibu, sodnya dikasroh. Pasanglah ila majalisihim, di tempat mereka biasa duduk, di tempat majelisnya. Kalau bahasa kita, di tempat mereka ngajar. Ada misalkan masjid atau majelis taklimnya, begitulah.
Itu kan ada tempat biasa gurunya ngajar gitu kan. Gurunya ngajar. Begitu ditinggal gurunya tuh kadang-kadang ada orang, wah saya kualat nih duduk di apa tempat duduknya guru saya biasa ngajar. Nah, setan ngasih was-was. Pasang di tempat mereka biasa duduk. Allati kanu yajlisuna fiha ansoban. Yang dulu mereka biasa duduk, apa yang dipasang? Ansoban. Ansoban itu apa? Ay asnaman musawwaratan ala suwarihim. Berhala yang dipahat berdasarkan sesuai dengan rupanya mereka. Oh, udah mulai ini. Dikasih monumen kalau bahasa kita. Untuk mengingat, oh ini tempat duduknya Syekh Wat. Ini tempat duduknya Mbah Suwa. Ini tempat duduknya, majelisnya apa namanya Syekh Yaguth. Ini tempat duduk majelis taklimnya Mbah Yaub. Ini tempatnya Nasr. Dibikinin monumen, dibikinin patung. Ya. Kemudian kata wasam muha bi asma'ihim. Kata Ibnu Abbas melanjutkan dan kasih nama sesuai dengan namanya. Oh ini Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Dikasih nama, dinamain. Fafa'alu. Habis dibisikin setan begitu, kaumnya Nabi Nuh ya melakukan. Walam tu'bad dan belum disembah. Dan belum disembah. Hatta idza halaka haula hatta idza halaka ulaika hingga apabila halaka ulaika orang-orang ini sudah meninggal ai alladzina nasabuha orang-orang yang masang yang apa namanya naroh patung tadi yang bikin patung tadi ini meninggal liyatadzakkaru biru'yatiha awalnya apa sih kenapa sih mereka masang ngide gitu kan ngide masang patung repot-repot tuh apa namanya motivasinya tuh apa alasannya apa gitu kan kenapa sampai ngide begitu lihat ada karu biru yatiha alasannya baik supaya mereka ingat biru yatiha ketika melihat patung tersebut af'ala ashabiha perbuatan amalan si pemilik patung ngelihat patungnya Syekh Wat Mbah Kiai Suwa kemudian Wali Yagus Sunan Yauk terus apa namanya Mbah Nasr kita lihat wah ini jadi termotivasi ingat sama perbuatannya oh dulu Mbah Nasr ini kalau ngajar ini begini dulu amalannya begini rajin puasa dan seterusnya ingat perbuatan pemilik patung tersebut fayan syatu ala ibadati kemudian mereka pun jadi rajin untuk ibadah awalnya niatnya bagus kan niatnya bagus tatkala orang-orang yang awalnya niatnya bagus untuk masang patung ini meninggal, wanusial ilmu dan ilmu itu dilupakan, aizalat al ma'rifatu, yaitu hilanglah pengetahuan, hilanglah ilmu, wa ghalabal juhalu, kemudian orang-orang jahil itu memimpin muncul, alladzi la yumayyizuna baina syirki wa tauhid, yang mana orang-orang jahil ini tidak bisa membedakan mana syirik dan mana tauhid, ubidat kata Ibnu Abbas disembah baru disembah kemudian qala Ibnu Qayyim berkata Ibnu Qayyim tarjamah Ibnu Qayyim siapa Imam Ibnu Qayyim huwal imamul alamah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Az-Zar'iyyu Ad-Dimashqiyyu ya. Namanya Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub ya Az-Zar'i Ad-Dimashqi tilmidu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau wafat pada tahun 751. Sab'imi'ah wa wahid wa khamsin. Minal hijrah rahimallah. Walahu mu'allafatun mufidatun masyhuratun. Ibnu Qayyim ini memiliki tulisan-tulisan yang bermanfaat dan masyhur. Apa kata Ibnu Qayyim? Qala ghairu wahidin minas salaf. Enggak cuma satu salaf yang ngomong, kata Ibnu Qayyim. Berarti banyak, yang ngomong banyak. Apa komentar sama terhadap ayat tadi? Lama matu tatkala 5 orang soleh ini meninggal sudah wafat akafu ala kuburihim. Ibnu Qayyim ngasih tambahan keterangan. Itu apa kata para salaf? Nggak langsung dibikin patung. Awalnya apa? Iktikaf di kuburannya. Iktikaf di kuburannya. Ya.
Itikaf di kuburan itu gimana maksudnya? Ya datang kemudian apa namanya kumpul-kumpul di kuburan. Summa sawwaru tamathilahum. Kemudian mereka membuat patung. Summa tala alaihim amadu. Kemudian masa berlalu panjang. Fa'abaduhum. Kemudian mereka pun menyembahnya. Itu siapa menyembah siapa? Tilkal asnam. Menyembah berhala tersebut. Lamma qala lahum syaiton. Tatkala setan berkata, Inna aba'akum kana ya'budunaha. Sesungguhnya bapak kalian itu dulu nyembah ini. Nah, gara-gara begitu disembah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit manfaatnya. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya masih terkait dengan sebab kekafiran manusia itu gara-gara gulu terhadap orang soleh. Begitu. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.